Halo semuanya, kembali dengan saya, Heni. Pada kesempatan kali ini, kita akan melakukan liputan seputar Desa Wisata Kalaijo. Desa Wisata Kalaijo itu memiliki berbagai objek wisata. Kita akan memfokuskan pada satu objek wisata, yaitu Ingkung Kuali. Ingkung Kuali merupakan salah satu warung ingkung tertua di daerah Bantul. Ingkung Kuali didirikan atas dasar gotong royong masyarakat setempat untuk meningkatkan pembangunan perekonomian di desa Kalaijo. Hasil profit dari Ingkung Kuali dikembalikan lagi kepada masyarakat untuk membangun perekonomian dan untuk pendidikan anak-anak yang kurang mampu. Untuk lebih jelasnya, kita telah bertemu dengan salah satu narasumber kita, yaitu adalah Bapak Sunar, yang akan memberikan informasi lebih lanjut mengenai apakah itu desa wisata Ingkung Kuali Kalaijo. Sore Bapak, Assalamualaikum. Mengganggu waktunya sebentar. Hari ini kami mahasiswa UIN Sunan Kalijaga jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ingin mengganggu waktu Bapak sebentar karena untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Ekonomi Pembangunan Islam. Kami ingin mengetahui lebih dalam mengenai desa wisata, mengenai Ingkung Kuali Desa Wisata Kalaijo itu didirikannya awalnya seperti apa sih Pak? Oh iya, sebelumnya apabila nanti penyampaian saya ada kurangnya maaf ya. Ini memang pertama kali, ini ceritanya panjang sebetulnya ya. Ceritanya panjang, sudah tokoh-tokoh masyarakat itu sebetulnya kepingin membuatkan lapangan pekerjaan terhadap masyarakat yang nganggur. Cuman pada waktu itu sudah sering diadakan kelompok-kelompok, misalnya kelompok lele, kelompok ayam, kelompok kambing, itu belum pernah ada yang berhasil. Sehingga pada waktu kita kumpul-kumpul bersama teman-teman, tokoh-tokoh masyarakat, ada yang menyetuskan, punya ide bahwa di sini sebaiknya bikin perumahan, terus nanti orang bodoh pun bisa bekerja gitu kan. Namun dengan keadaan yang terbatas sekali, perumahan terjadi, sudah selesai, nggak ada lapangan, nggak ada lahan lagi, muncullah ide mendirikan warung ingkung. Nah, dengan adanya pendapat warung ingkung itu seperti apa dan bagaimana, pada waktu itu juga kami semua juga belum paham ya. Terus pada waktu itu Pak Dukuh, Pak Haji Sareh Sapardi itu dukuh saya, itu yang mempunyai lahan ini, tanah ini, karena beliau itu orangnya sosialnya tinggi dan memang masalah ekonomi beliaunya juga sudah mapan dan anak-anaknya juga mapan sekali. Dan maka dari itu tanah Pelunggu ini diserahkan oleh masyarakat supaya dikelola bagaimana supaya bisa mendapatkan hasil untuk kesejahteraan masyarakat. Setelah itu pertama diawali dengan Pak Dukuh itu bikin gubuk di situ. Salah satu gubuk yang ada itu kecil, terus itu di situ menanam tenaga satu untuk mencoba bagaimana laku atau tidak gitu kan. Namun hanya berjalan berapa hari atau berapa minggu lah pada waktu. Terus beliau berunding sama saya sekeluarga bagaimana kalau Pak Sukar yang mengelola. Pada waktu itu juga saya juga masih maju mundur, saya belum punya pengalaman apa-apa. Namun dengan bekal istri saya dulu di kampung itu pernah ikut lomba masak ingkung, itu juara 2. Nah, setelah itu dengan kemampuan yang ada, pengalaman yang ada, bismillahirrahmanirrahim, niat tengsun pokoknya jalan ya. Saya sanggup pada waktu itu. Bu Dukuh dan Pak Dukuh beliau rawuh ke tempat saya untuk supaya biar ayo kita pikirkan masyarakat itu bagaimana, soalnya nanti juga kalau saya tinggal waktu berapa tahun ini, besok di sananya saya ditanyakan pertanggungjawaban saya terhadap masyarakat, biar saya itu enggak
nggak kerepotan gitulah ya. Setelah itu terjadilah saya pertama kali dimodali ayam 8 ekor Mbak. 8 ekor saya kelola, saya masak, saya proses sampai bisa jual. Pada waktu itu kurang lebih 10 hari itu saya belum mendapatkan pembeli sama sekali Mbak. Setelah itu kurang lebih 2 minggu itu saya laku 2 ekor. 2 ekor ya alhamdulillah, sampai istri saya pernah mengeluh, waduh kalau ini caranya menurut saya lebih baik kerja lagi, dulunya kan masak di PKU Muhammadiyah Bantul. Setelah itu beberapa kali saya mengingatkan istri saya, pokoknya harus sabar, kita pasrah lah, pokoknya minta sama yang di atas, kita yakin pasti dikasih sampai gitu. Setelah itu 2 minggu kemudian saya laku 2, terus laku 1, terus habis itu berapa hari kemudian 1, 2 gitu kan. Terus pas waktu 2 bulan itu saya dalam 1 hari laku 9 ekor. Itu pemecah rekor pertama pada waktu bulan. Ya 2 bulan, dalam waktu 2 bulan itu dalam 1 hari saya laku 9, baru sekali-kalinya itu ya dalam waktu bulan. Terus dalam 1 hari itu bisa laku 9, itu pemecah rekor pertama aja itu kan. Habis itu terus ya kita alhamdulillah, kita bersyukur alhamdulillah itu kan. Habis itu kita waktu itu tidak hanya jualan ingkung Mbak, karena kami juga kalau ingkung itu ya menengah ke atas ya, itu karena harus kita minimal punya uang ratusan ribu kan. Habis itu untuk memberikan nyoloseni supaya orang kecil pun bisa masuk ke sini, saya beli puyuh, burung puyuh itu juga saya masak dengan bumbu ingkung. Juga saya sediakan sego wiwit pada waktu itu. Sego itu tadi nasi biasa itu dikasih sambal kepeng itu sama ikan asin, terus sama telur sedikit, itu kita bungkus gitu ya. Kalau ada yang beli itu ya yang beli 2.000, 3.000, 5.000, pokoknya berapapun mereka minta saya latih Mbak, saya layani. Karena kami juga butuh pemasukan gitu kan, daripada nganggur nggak laku sama sekali. Terus sambil jualan sayur Mbak, tadi itu juga sayur, ada sayur brongkos, ada sayur tempe dan sebagainya. Ya, jadi orang datang ke sini tidak pulang dengan tangan kosong. Orang datang ke sini membawa uang kecil pun kami bisa melayani gitu. Nah, setelah adanya perkembangan, tadi kita modal 8 ingkung, habis itu terus saya dilepas sama Pak Dukuh. Pokoknya saya menjual, Ibu dan Bapak Dukuh bikin ingkung di rumah itu. Jadi saya ambil matang, saya bawa sini, saya jual. Habis itu udah ada ya, mungkin beliaunya udah percaya, wah ini kalau dilepas mungkin sudah bisa jalan gitu kan. Habis itu nggak lama kemudian, kurang lebih 1 bulan atau berapa itu, ya sekarang pokoknya Pak Sukar jalan sendiri, artinya modal sendiri, laku nggak laku semua ditanggung Pak Sukar gitu. Saya siap waktu itu. Jadi dengan kemampuan yang ada, saya dengan keluarga, pokoknya kalau punya uang kita kumpulkan untuk beli ayam dan sebagainya supaya bisa jualan ingkung. Waktu itu benar kita sama anak-anak, sama istri saya patungan supaya bisa jalan. Alhamdulillah pada tahun berapa ya itu, pokoknya berjalan berapa bulan gitu kan, kami sudah merasa waktu ini sudah ada masukan, sudah pantas lah kalau kita merekrut tenaga gitu kan. Terus itu kami pertama kali saya ambil tenaga dari Kedung, namanya Bu Sum, itu yang ikut saya pertama kali itu Mbak. Sampai sekarang pun beliau juga masih ikut saya, namun saat ini berhubung beliaunya itu punya tanggungan ngomong cucunya, terus beliaunya masuk cuma setiap hari Jumat, Sabtu, dan Minggu.
dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Karena saat ini kami buka kalau hari Senin sampai Kamis itu jam 9 pagi sampai jam 5 sudah tutup. Tapi kalau Jumat, Sabtu, Minggu jam 9 pagi sampai 9 malam. Sampai saat ini ya. Terus mengenai sekarang perkembangannya bagaimana, omsetnya bagaimana, ini kami setelah ada perkembangan agak lumayan dan kami ingin segera berkembang lebih cepat, itu tadi saya ceritakan bekerja sama dengan Yayasan Orsijura, dengan Yayasan Orsijura. Terus beliau itu kan ya orang pintar semua kan, sehingga sampai saat ini kami posisikan saya sebagai ya walaupun dianggap saya memposisikan diri saya di sini hanya sebagai pembantu Mbak Sami. Jadi saya di sini bekerja digaji Mbak. Kalau dulu saya menggaji, sekarang digaji saya. Jadi saat ini saya bekerja, saya digaji. Kalau dulu saya menggaji, punya karyawan gaji, tapi saya sekarang digaji Mbak. Gitu. Jadi bukan kami sudah tidak bisa dikatakan ini warung saya, bukan, nggak bisa. Ini saya di sini karyawan, saya begitu kalau sekarang. Namun demikian, apabila di sini ada kendala, ada kekurangan apa yang bisa saya lakukan, tetap saya lakukan. Sampai saat ini terus saya kemarin habis ada meeting, saya diserai sebagai keamanan, saya tolak karena saya tidak percaya dengan kemampuan saya. Dan ini sekarang mulai saat ini saya serahkan sepenuhnya kepada masyarakat maupun sekarang Yayasan Orsijura yang sudah kerjasama, dan lebih baik nanti untuk memunculkan generasi yang akan datang muda-mudi itu mudah-mudahan bisa untuk menggantikan saya. Saya ini sudah waktunya istirahat, namun pada waktu itu di forum semua tidak memperbolehkan saya lepas dari sini. Pokoknya saya harus meneruskan, sehingga sampai saat ini juga saya dan istri saya tetap meneruskan masa ikung. Terus yang tenaga-tenaga yang lain itu ada yang menyajikan, sekarang ada marketing, ada bendahara dan sebagainya, itu sekarang digaji semua dari yang bertanggung jawab dari Yayasan Orsijura. Itu kebetulan ketuanya Mbak Negarini. Mbak Negarini kan ketua Yayasan Orsijura, di sini pun juga sebagai manajer. Karena di sini sudah beberapa kali diganti manajer karena ketidakcocokan saya dengan kondisi yang ada di sini. Mungkin yang baru-baru itu tidak bisa menyesuaikan dan mungkin kurang bisa mengetahui tujuannya apa, arahnya kemana gitu ya, sehingga saya anggap mereka belum pas lah baru di sini, sehingga diganti sampai saat ini. Manajer ada, keuangan ada, marketing itu dihandle dari Yayasan Orsijura semua. Jadi sekarang kepemilikan tempat ini berpindah ke Orsijura, bukan lagi? Ya sekarang ini yaitu kerjasama antara LPMD Dusun dengan Yayasan Orsijura itu. Kalau begitu peran pemerintah sendiri itu untuk memajukan Ingkung Kuali ini seperti apa sih Pak? Apakah ikut turun langsung atau memberikan visi misi? Sampai saat ini kami belum merasa ada bantuan dari pemerintah. Ini masih sebatas awalnya dari, kalau masalah keuangan ya, masalah modal ya, itu hibah dari Yayasan Orsijura, terus dari masyarakat sendiri, terus ada yang untuk bangunan-bangunan itu sebagian ada yang kita waktu itu
kita minta dengan masyarakat yang sekiranya walaupun minta tapi tidak memberatkan gitu ya, supaya dengan adanya ini masyarakat juga bisa respon lah gitu ya. Artinya nanti juga karena hasilnya itu nanti juga kita semua akan memiliki gitu, akan menerima walaupun tidak perorangan gitu kan. Kalau per RT kan otomatis nanti semua warga bisa menikmati. Seperti itu. Mekanisme penyaluran, berarti masyarakat itu mendapatkan penyaluran dana dari Ingkung Kuali ini. Iya, betul sekali. Mekanisme penyalurannya itu seperti Jadi itu nanti misalnya satu contoh kemarin itu ada dalam waktu berapa bulan ada laba kurang lebih 14 atau 12 juta ya. sebulan. Nah, enggak, itu kemarin 6 bulan apa ya, tapi itu sudah udah dipergunakan untuk macam-macam Mbak. Jadi itu bersih sehingga waktu itu kita kumpulkan dengan masyarakat dari RT 1 sampai RT 6 itu dikumpulkan semua, diberitahukan ini ada laba sekian, terus dibagi berapa kelompok, bagiannya sekian. Kemarin kalau nggak salah per RT itu terima 1.300.000 berapa, 1 juta berapa lah gitu ya per RT, termasuk muda-mudi, termasuk PKK. Ya mudah-mudahan dengan harapan insya Allah nanti makin kesananya makin omsetnya gede dan mungkin setiap RT pun menerimanya juga lebih besar lagi, sehingga bisa tiap-tiap RT itu bisa membangun wilayahnya masing-masing dengan hasil yang sesuai dengan diharapkan masyarakat. Kalau lembaga LPMD sendiri itu seperti apa Pak perannya? LPMD itu kan membantu Pak Dukuh ya. Itu perannya juga Mbak ya, tetap menangani satu dusun seperti Pak Dukuh gitu ya. Cuman kan Pak Dukuh itu nomor 1, terus LPMD itu ya, karena di kampung itu kan lembaga tertinggi LPMD Pak ya, yaitu tetap ya memberikan apalah yang dibutuhkan masyarakat dan mengayomi masyarakat dan untuk menggerakkan masyarakat itu Mbak, bagaimana maju mundurnya gitu ya. Itu LPMD itu sampai sekarang pun masih aktif, dan bahkan saat ini kebetulan tokoh-tokoh di LPMD itu semangat sekali Mbak untuk memajukan desa wisata, untuk betul-betul kepengen mewujudkan desa wisata seperti apa gitu ya. Jadi nanti seandainya ada tamu dari luar itu kan siap lah untuk disajikan, tidak memalukan gitu ya. Karena di sini terus terang sudah beberapa dari tahun berapa itu sampai saat ini pun sering sekali tamu dari luar Mbak. Karena yang dari Hosijora itu orang-orangnya kan banyak yang sekolah di luar negeri. Terus hubungannya Mbak Mega, Mbak Reki itu kan lulusan Jepang juga, pernah kerja di Jepang, di Korea gitu kan, sehingga seringlah teman-teman diajak ke sini, seringlah kenalan yang ada di Jogja ini maupun di Indonesia itu bisa dihubungi, disuruh datang sini. Makanya sering sekali untuk obrolan anak-anak dari Korea. Tanggal berapa itu juga anak-anak dari Korea itu ada berapa ramai sekali gitu ya. Pernah juga dari Korea juga itu pernah outbound di sini, itu tanam biji-bijian di situ Mbak. Itu memang disediakan EEC itu untuk pertanian yang sifatnya pendidikan itu ya, di situ Mbak. Itu juga yang dikelola salah satu karyawan Hosijora Mbak.
Kiranya semua pertanyaan-pertanyaan yang kami butuhkan telah terjawab oleh Bapak. Terima kasih atas waktu yang Bapak Sukar berikan untuk kami.